Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esti Marufatul Husna. Saat ini saya berusia 22 tahun dan saya dari Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar Yusuf. Saya dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya berusia 22 tahun. Sebelumnya, tim kolaborasi ini terbentuk setelah diumumkannya peserta yang lolos ke tahap selanjutnya pada seleksi Brilliant Future Leader Program. Karena pada saat itu saya juga mencari teman untuk berkolaborasi, maka saya membuat grup yang berada di Kediri. Nah, pada saat itu saya menyebarkan link tersebut untuk disebarkan di grup BLFP yang ada di Telegram. Setelah saya melihat adanya link grup dengan domisili yang sama seperti saya di Kediri, maka saya berinisiatif untuk bergabung dengan grup tersebut sehingga terbentuklah tim ini. Pada saat ini, kami akan membahas tentang adanya pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perbankan yang ada di Indonesia. Adanya COVID-19 dan juga diiringi dengan adanya physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini menyebabkan kegiatan ekonomi sedikit menurun. Salah satunya adalah kegiatan oleh pihak perbankan, di mana mereka menjaga kolektivitas dari kreditnya. Selain itu, karena adanya COVID-19 dan juga adanya physical distancing, menyebabkan beberapa sektor usaha menurun, bahkan tidak dapat berjalan sama sekali. Sektor usaha yang memiliki pinjaman di bank, sehingga pada saat ini mengalami kesulitan dalam pembayarannya. Saat ini, bank memiliki 3 faktor resiko utama akibat pandemi. Yang pertama adalah resiko kredit. Resiko kredit terjadi apabila debitur tidak mampu untuk melunasi kewajibannya kepada bank. Yang kedua adalah resiko likuiditas. Resiko ini terjadi apabila debitur memiliki masalah terhadap usahanya sehingga menghambat cicilan kredit. Yang ketiga adalah resiko pasar. Resiko ini terjadi akibat penurunan nilai tukar rupiah. Lantas, bagaimana industri perbankan bisa menghadapi dan survive dalam pandemi ini? Dalam hal ini, terdapat 4 hal yang bisa dilaksanakan oleh pihak perbankan. Yang pertama adalah restrukturisasi kredit, di mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikemukakan oleh pemerintah dan juga OJK, yang digunakan untuk mengurangi dampak dari ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, perbankan harus memiliki pemetaan yang bagus terhadap debitur yang memiliki kinerja yang bagus sebelum pandemi dan juga mengalami penurunan ketika masa pandemi. Selain itu, perbankan harus melaksanakan kebijakan ini segera mungkin. Namun, pelaksanaannya juga harus jelas agar cash flow dari pihak perbankan dapat terlihat. Yang kedua adalah ekspansi kredit. Penyebaran virus corona yang masif di Indonesia diakui oleh perbankan dapat menghambat laju pertumbuhan kredit. Kredit harus terus berjalan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini, perbankan harus lebih selektif dalam memilih sektor usaha yang paling minim terdampak oleh pandemi. Contohnya adalah e-commerce, agribisnis, farmasi, dan telekomunikasi. Yang ketiga adalah melayani pelanggan dengan maksimal. Peran ini sangat efektif sekali untuk membantu si nasabah sendiri untuk memulihkan keadaan ekonomi bisnis mereka. Beberapa hal yang bisa dilaksanakan oleh pihak perbankan, yang pertama adalah melakukan konsultasi bisnis dan juga pendampingan bisnis. Yang kedua adalah membantu nasabah dalam kemudahan-kemudahan dari aktivitas perbankan sendiri, mulai dari prosedur-prosedurnya dan juga beberapa hal yang lain. Yang keempat adalah digitalisasi. Jika dilihat dari sisi yang lain, pandemi ini bisa jadi merupakan suatu akselerator bagi transformasi ke era digital 4.0. Sehingga dalam sektor perbankan, membangun ekosistem digital bisa jadi merupakan obat mujarab bagi keberlanjutan perbankan di Indonesia, baik selama dan setelah pandemi COVID-19. Beberapa aplikasi atau platform yang mendukung digitalisasi ini antara lain adalah mobile dan internet banking dengan beberapa fitur yakni pembayaran, top up uang elektronik, hingga transfer. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya supaya pihak perbankan tetap eksis meskipun adanya COVID-19, maka pihak perbankan harus melakukan mitigasi risiko secara cermat. Dan selanjutnya, pihak perbankan harus melakukan strategi yang sangat kreatif untuk menghadapi pandemi yang tidak menentu ini. Pandemi COVID-19 ini selain menyebabkan krisis terhadap kesehatan, juga menyebabkan krisis terhadap ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dibuat haruslah mengedepankan kedua aspek tersebut, guna mencapai keseimbangan antara kesehatan dan juga ekonomi. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Saya Esti Marufatul Husna. Saya Bakhtiar Yusuf. Kami siap menjadi future leader Bank BRI. Salam brilian!